Salam jumpa kembali, saudara pemirsa Tirta TV, di dalam acara 2 atau Dokter untuk Anda. Suatu acara yang sangat populer, mendapat rating nomor 1 di Tirta TV. Kali ini saya mengundang Dr. Freddy Wilmana, MFPM, SPFK, seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah. Tentu Anda tahu ya, rumah sakit yang sangat terkenal itu. Dan beliau ini sudah malang melintang di mana-mana, tapi saya hanya ingin menekankan satu yang terpenting, bahwa beliau ini adalah board dan founder, member dari Indonesian Anti-Aging Society, dan juga member dari WOSAM, artinya yang World Society-nya. Dulu beliau ini emang teman main saya ya, teman sekolah, teman main bridge, lah segala macam teman lah. Sudah 50 tahun dan juga sudah lulus kedokteran lebih dari 50 tahun. Pasti keahliannya itu udah luar biasa. Nah, saudara Pak Freddy Wilmana bisa memperkenalkan diri, apa saja yang ingin dijelaskan kepada para pemirsa, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa pemirsa dari Tirta TV. Senang sekali saya di sini sebetulnya bisa berjumpa dengan kawan dulu sebangku dan sekelas. Sudah lebih dari 50 tahun ya. Saya rasa lebih itu. Lebih. Dan beliau ini sekarang sudah jadi profesor, menjadi entrepreneur, memiliki jaringan Tirta. Saya bangga sekali punya teman hebat ini. Saya tidak buang waktu, saya perkenalkan diri sendiri. Mungkin sudah banyak yang mengetahui saya, khususnya di kalangan kedokteran sih. Saya dulu dosen di farmakologi, ya, pernah belajar di Inggris, clinical pharmacology. Tapi yang penting mungkin untuk acara ini adalah memang saya sejak 10 tahun lebih lalu, bahkan 15 tahun bersama beberapa kawan seperti Dr. Edwin Juanda dan sebagainya, kita mulai membangun, yaitu memperkenalkan anti-aging atau anti penuaan, kedokteran anti penuaan. Oke, kenapa punya ide mendirikan anti-aging ini? Ya, pasti ada sebabnya dong. Ya, itu sebetulnya kami mendirikan kumpulan itu sebetulnya pada awalnya cuma hanya forum. Berbicara, ketemu juga bahkan Dr. Edwin Juanda mungkin kenal ya, yaitu hanya di lounge di airport, bicara-bicara, ngobrol, lalu lah kami ketemu satu titik poin, yaitu ternyata kami menggunakan waktu itu 15 tahun lalu itu yang disebut ya sudah mulai cikal bakal dari anti-aging, karena di luar negeri banyak. Saya memakai waktu itu Dea dan teman Dr. Edwin juga pakai berapa, lalu kami berkumpul lah jadi akhirnya beberapa teman-teman dan kami sepakat karena di luar negeri ada sudah perkumpulan Society Anti-Aging Medicine di Amerika di mana, jadi kenapa Indonesia nggak ada? Nah, jadi kami juga coba berkumpul dan mendirikanlah pada saat itu. Dan kemudian dengan berkembangnya masa, peminat anti-aging banyak. Ada beberapa berkumpulan atau perkumpulan seminat namanya, dokter seminat. Nah, tapi oleh ID kami diharuskan bersatu dan kami ada dengan nama sekarang di bawah naungan PBID namanya Perdaweri. Ya, perkumpulan dokter wellness anti-aging, estetika dan regeneratif Indonesia. Waduh, panjang lah itu. Panjang ya. Tapi diketuai oleh salah satu tokoh yang hebat loh sekarang juga. Siapa itu? Profesor Abdul Razak Taha, yang saya sebut teman saya yang baik dari Makassar. Nah, itu beliau. Itu luar biasa. Jadi kami mengadakan banyak acara ya, karena tujuan kami adalah supaya mengenalkan anti-aging yang sebenarnya kepada masyarakat dan juga tentu kepada terutama pada teman-teman sejawat. Ya itu kira-kira. Kan setiap manusia tuh akan jadi tua. Apa sih anti-aging? Artinya anti penuaan atau bagaimana kira-kira Dokter Freddy ini? Nah, begitu sampai ada istilah anti-aging, karena kita nggak bisa hindari dong kita jadi tua itu. Kalau kita lihat dari literatur, mungkin nanti ada slide-nya. Sebetulnya manusia kan ingin hidup panjang tapi sehat, betul nggak? Oh, itu nomor 1. Di atas, bahkan di atas segala-galanya tuh. Sejak
majalah National Geographic tahu ya, Iya, di Indonesia maupun Amerikanya, Iya. itu ada the secret atau rahasia rahasia? untuk hidup sampai 100 tahun. 100 tahun. Itu Waduh. udah 15 Tapi tahun harus lalu. sehat dong. Kalau Betul. 100 tahun doang cuma. Betul. Jadi manusia itu maunya hidup panjang tapi sehat. Iya. Gitu. Jadi bukannya usia panjang Sakit-sakitan diranjang. diranjang, nggak ada gunanya. Iya. Nah, itu healthy tapi gracefully Iya. dan And peacefully. peacefully. Iya. Dan Oh, itu gitu. sebetulnya yang dicari itu sudah lama. Oh, dari sejak dulu. Bahkan Iya. di Jerman itu banyak spa-spa dari zaman untuk- abad pertengahan untuk anti-aging ini. supaya sehat manusia. Gitu. Nah, ya jadi sebetulnya dalam bahasa Inggris mungkin lebih tepat. Everybody wants to be old. Iya. Ya, Enggak everybody wants to be old. to become old, to become Iya. old. Tapi nobody wants sebetulnya to be old, Iya. becomes old, Iya. ya karena ya, Itu natural ya. natural. Bahkan kita waktu umur muda aja pengen lebih cepat tua. Iya. Ya. Apa Pengen maksudnya? bisa nonton bioskop Bioskop. dulu waktu kecil, iya kan? Buru-buru. Iya. Tapi setelah tua pengen muda. Bukan muda. Nah, Nah, itu ya gimana? memang Itu. terbalik. Ya. Mm-mm. Jadi itulah. Iya. Makanya anti-aging medicine itu beda. Ya. Itu harus dimulai Iya. ya dari awal Oh, secepatnya. bukan dari setelah kita tua gitu. No, terlambat. Terlambat. Itu namanya geriatri, ilmu kedokteran penuaan saja. Oh. Tapi dari muda. Tapi kalau kita udah keburu setengah tua masih bisa kan? Masih Gitu. masih bisa. Jadi karena apa masalahnya? Penuaan ini, kedokteran anti penuaan itu adalah mengkoreksi. Jadi preventif, diagnose preventif, lalu ya kalau bisa kita mempertahankan keadaan fisiologi kita. Yang perlu diketahui pada mulai umur 30 tahun. 30 tahun. 30 Aduh, masih tahun. muda itu. Oh iya. Ya, 30 tahun itu semua fungsi-fungsi organ kita menurun. 30 tahun aja ya? Iya, termasuk sekresi hormon. Oh, gitu ya. Semuanya. Nah, itu ada data ya, nanti mungkin saya perlihatkan slide-nya. Gitu. Jadi itu coba bayangkan, jangan merasa setelah 40 masih segar, tapi ternyata keadaan dalam kita sudah banyak menurun. Itu banyak orang nggak tahu loh. Nah, iya. Orang pikir kita masih sehat gitu loh. Waduh. Banyak yang terlambat setelah umur 60 baru tahu, pengen macam-macam. Gitu. Ganti Terutama sel. yang saya tahu kaum wanita ya, Iya. paling takut ini aging ini kan ya. Betul. Nggak dok? Dari Betul. pengalamannya bagaimana? Kalau wanita tuh lebih-lebih, dia makanya di kita itu estetik, Iya. ya. Wah, pengen ya, istilahnya kinclong ya sekarang. Iya, kinclong terus ya. Kinclong terus itu. Yang pria juga sekarang kan Oh, udah lain ya, mau dandy gitu ya. Wah, iya, nggak zaman dulu kita ya. Jadi oleh karena itulah makanya ya ilmu ini berkembang, bahkan industri untuk anti aging itu berkembang dengan pesat. Itu sih pesat banget. Pesat banget. Dan industri itu sangat menjanjikan ya, maksudnya keuntungannya ya. Iya, dokter-dokter mau belajar anti aging plus apalagi kalau wanitanya estetika. Iya, Nah, gitu. itu. Pakai operasi plastik lagi apa. Ya, jangan kalau bisa, nggak perlu. Ada bahaya-bahaya. Bahaya. Ini emang dari Dokter Freddy dijelaskan operasi plastik itu bisa berbahaya ya. Iya. Nanti mungkin dia akan jelaskan di dalam Kapan-kapan session yang lain begitu ya. Iya. Tapi kita ngomong lagi mengenai anti aging ini, apakah benar-benar kita bisa ngerem gitu loh, Dok? Begitu. Gimana, ada obatnya atau ada apanya, vitaminnya kali apa? Saya nggak tahu dah tuh. Jadi anti aging medicine itu justru ya, kalau istilah awamnya ya, kita berusaha mengerem penuaan. Ya, mengerem istilahnya, di break, dan kalau bisa di reverse kalau bisa. Ya. Dan itu betulnya kita bisa lihat kan, ada teman kita yang usianya sama, yang masih sehat segar bukanya, tapi ada yang mungkin yang sudah, teman-teman kita banyak kan sehat-sehat. sehat, teman kita mah lucu semua. Iya. Yang gembira itu salah satu faktor. Gitu ya. Yang gembira. Yang gembira. Jangan stres. Itu. Tapi obat ada dong, atau sesuatu vitamin? Ada. Jadi pertama begini, teori kita harus mengenal banyak teori penuaan. Iya. Ya, teori penuaan itu banyak sekali. Iya. Ada beberapa yang lebih ya sekarang ramai misalnya karena
kromosom kita ya, itu mengalami pendekan, telomer, namanya telomer ya, ini mungkin agak istilah kedokteran lah ya, tapi pokoknya memendek cepat, maka umur lebih cepat. Bahkan sekarang ada coba kita memperpanjang dengan beberapa obat, itu masih belum berhasil. Tapi umumnya yang teorinya banyak dianut ya, selain wear and tear, artinya kalau kita ban mobil dipakai terus ya, tapi ada yang sekarang rame banyak yang itu tentang radikal bebas. Free radikal bebas. Ya, kita kan banyak sekali menghadapi ya itu ya. Ya, di mana-mana kita radikal bebas menghadapi, kemudian menyerang tubuh kita, mempercepat kerusakan sel. Nah, itu yang disebut ROS, Radical Oxygen Species, atau free radicals. Nah, tubuh kita sudah disediakan untuk melawannya. Oh, gitu. Kirain ada kita harus melawannya gitu. Tapi kadang-kadang kita kekurangan. Karena apa? Kita kurang vitamin. Ya, antara lain gitu. Jadi kita harus untuk awet sehat dan jangan istilahnya awet muda, sebetulnya istilah awam ya. Itu tergantung Tuhan ya. Tapi kita yang penting sehat. Nah, itulah kita harus mencukupi pertahanan kita. Gitu. Jadi dengan macam-macam. Kan tadi saya katakan umur 30 semua hormon berkurang. Jadi kita harus perbaiki. Kalau bisa diperbaiki. Diregenerasi bagaimana namanya saya nggak tahu lah. Iya, itu memang sulit, sedang berkembang ke arah sana. Jadi kita memperbaiki segala hormonnya dari macam-macam. Itu hormon seksnya, hormon tiroidnya, kortisol itu menurun banyak, mempercepat penyakit. Baik perempuan, baik pria itu. Sama. Semua hormon-hormonnya pada turun itu. Iya, betul. Betul gitu ya. Iya, kalau pada pria kan andropause, wanita menopause. Nah, itu akan berpengaruh pada eksterior. Iya, eksterior tubuh kita ya, mau nggak mau begitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau ilmu gerontologi itu sama. Lain. Oh, lain itu. Lain. Teman saya itu ada yang spesial gerontologi itu. Geronto artinya kan tua. Jadi terutama dia mempelajari hanya pada waktu tuanya. Oh, kalau ini dari muda nih. Nah, iya, ini lebih komprehensif. Jadi kalau bisa kita itu tentu dari awal. Dari awal kapan terjadi? Yaitu yang penurunan tadi 30 tahun tadi ya. Bahkan pun sekarang itu katanya saya baca kalau bisa sudah dari sejak lahir kita supaya preserve kehidupan lingkungan yang baik. Nah, jadi kita udah ada cadangan gitu ya. Iya, betul. Memang saya kebetulan bidang dasarnya adalah farmakologi klinik. Memang tidak banyak yang berkecimpung di spesialis farmakologi klinik itu. Jadi itu kan mengenai obat-obatan ya gitu ya. Iya, mengenai obat-obatan bagaimana makainya secara rasional, secara aman maksudnya. Jangan sembarangan aja tanpa resep dokter main pakai aja itu. Betul ada bahaya. Oke. Apakah anti-aging ini juga bisa menolong orang yang demensia, yang Alzheimer, kalau kita cegah dulu ya gitu? Nah, tadi kan prinsipnya apa? Kita berusaha dari awal mencegah, memperlambat istilahnya, memperlambat penuaan. Gitu. Jadi memperlambat penuaan ya dengan segala macam cara. Itu. Ini dibukakan nggak rahasianya hari ini? Banyak sekali jalan ke Roma. Oh, gitu. Banyak ya? Iya, bukan jadi, satu aja ya? Dan tidak mungkin cocok untuk satu orang saja, setiap orang. Jadi emang harus konsultasi kelihatannya? Iya, betul. Nggak cocok, dan apalagi untuk wanita dan pria itu pasti berbeda. Tapi juga untuk tiap orang beda. Itu. Dan itu sekarang memang kemajuan teknologi kita bisa dicek semuanya dengan laboratorium tertentu dari gennya, dari genomicsnya. Wah, tapi nanti jadi ribet. Jadi ribet istilahnya nih. Jadi ribet istilahnya dan juga maaf aja biaya itu jadi mahal. Kalau udah meriksa itu jadi mahal ya. Iya, teknologinya itu. Tapi orang berani kok keluar biaya asal dia bisa muda. Yang saya tahu gitu. Oh iya. Pada pergi ke Korea, kemana betul, gitu. Betul. Apalagi estetik. Iya.
Nah, Aduh, nggak tapi dihitung-hitung tuh ongkosnya. betul. Wah, itu sampai cuman bingungnya nanti pulang ke rumah atau apa keluarganya nggak Nggak kenalin lagi ya. itu ada. Aduh, itu repot juga itu. Itu mungkin nggak kenalin teman sekelas kita ya. Iya, Nah, itu. gitu. Tapi lebih baik jadi alamiah dengan bantuan yang tadi disebut, Betul. ya, supaya jangan menurunnya lebih cepat Iya. dari seharusnya. Kalau saya sih, Apa nih kita pengalaman coba sendiri? artinya jangan sampai nggak perlu sampai kita usianya kita sekarang 70 Iya. mau terlihat 30 ya Iya. kan enggak ini Betul. lagi juga mau terlihat lebih muda 10 Iya, tahun atau apa 60 gitu cukup lah. tapi yang penting internal Iya. kita harus Organ-organ di dalam tubuh kita. betul. Muka cantik tapi Dalamnya. banyak penyakit nggak ada gunanya kan Iya. badan besar tapi banyak penyakit ya. Katanya sebenarnya orang tuh nggak perlu ke rumah sakit sebenarnya, kecuali dia mungkin perlu dioperasi karena luka atau apa. Kalau dia jaga badannya gitu loh, seperti teori Dr. Freddy ini gitu, bener nggak sih dok? Ya sebetulnya begitu. Ya. Kita lihatlah Iya. di zaman dulu di Alkitab ataupun Iya. apa zaman dulu lah Nabi Muhammad. Apa ada rumah sakit? Ya nggak ada ya. Nggak ada. Tapi orang bisa sehat ya, Iya. 120 tahun. Betul, Gitu. betul. Nah, itu. Jadi, Karena mungkin gaya hidup dan belum ada polusi kali, Dokter ya, Freddy. itu gaya hidup penting, lifestyle. Iya. Jadi dalam anti-aging, lifestyle itu megang peranan. Dari diet, makan, ya, kemudian Olahraga juga. olahraga. Ini mungkin gambar slide ya dari Iya. evolusi. Evolusi. Dari sejarah Darwin sampai orang itu sekarang nonton TV, nggak mau olahraga, Iya. makan terus ngemil. Akhirnya minum minuman yang manis dan Iya. sebagainya. Macam-macam dah. Akhirnya Pabrik gula. pabrik gula. Di dalam badannya. Waduh, luar Nah, itu biasa. bisa dilihat di slide itu. Iya. Itu perkembangan Iya. evolusi. Ya. Tapi saya baca lagi dari karangan dokter, ada yang namanya advance anti-aging. Apalagi itu? Ini advance anti-aging ini udah hebat nih, ada advance lagi. Ya, advance anti-aging ya artinya ya kita memanfaatkan ilmu kekinian. Oh gitu. Iya, ilmu kekinian. Jadi kan kita sudah bisa periksa tadi yang saya katakan Iya. telomernya diapakan, genomicsnya, epigenetik. Jadi Iya. itu sekarang juga di Indonesia sudah Udah ada bisa beberapa gitu? lab, ada pemeriksaan. Di tempat dokter di Pondok Indah bisa gitu? Belum. Belum. Ada hanya lab tertentu saja, itu juga khusus. Ya, karena banyak yang mau datang pasti, kalau udah tersedia. Kami mungkin nanti lain Mungkin lagi. Dokter Freddy mesti buka sendiri kali, kayak begitu. Nah, Karena itu sekarang itu termasuk kebutuhan ya. Anti-aging itu bukannya sesuatu kemewahan kayaknya gitu loh. Menurut saya. sebetulnya iya. Anti-aging dasar-dasarnya perlu. Cuman kadang-kadang harus diingat juga anti-aging itu ya harus nggak bisa instan. Betul. Nggak ada apa yang instan. Oh instan ya dioperasi Iya. itu. Tapi di luar dari dalamnya nggak mungkin kan. Iya. Nah itu. Gitu. Seharusnya dari dalam tubuh kita ya. Kembali ke advance tadi coba. Ya, Belum. advance itu antara stem cell. Oh gitu. Tapi ini secara singkat mungkin Iya. kapan-kapan kita bisa Ya, bicara dalam, lagi. Ya itu banyak yang kan sudah banyak macam-macam sekarang stem cell ini. ya nggak benar. Kan sudah ada peraturannya. Iya. Stem cell itu hanya dari tubuh sendiri. Oh, ini yang perlu asalnya. diketahui para pemirsa ini. Jadi yang diolah bahannya ya dan ada organisasinya juga perkumpulan dokter seminatnya itu Raja Iya. Selindo dan juga pemerintah menetapkan hanya 11 rumah sakit atau 11 tempat yang sementara boleh melakukan stem cell. Oh, di Indonesia. Saat ini. Iya. Jadi kalau ada stem cell yang berupa tablet atau apa itu sebetulnya cuman bahan-bahan baku yang bukan stem ya untuk membuat sel. Jadi ya tentu nggak bahaya sih mungkin ya selama itu bahannya tapi ya uangnya saja kantongnya kering nanti ya. Oh gitu, bahaya sih enggak, cuma kantongnya kering gitu ya, begitu. Ya, jadi kita semua tentu mengharapkan manusia bisa panjang umur dan sehat gitu ya, sebagai menjelang akhir daripada ini. Jadi bisa dokter jelaskan lagi kira-kira apa sih supaya tetap panjang umur dan sehat ini, nasihat-nasihat. Ini nasihat dari saya pertama lifestyle.
Itu jelas. Jelas. Ya, lifestyle, yang baik, yang sehat, mungkin kapan-kapan mungkin telah diterangkan juga oleh teman sejawat lain. Ya, harus olahraga, makanannya sehat, banyak mengandung antioksidan, cukupan vitamin, gitu. Vitamin juga tetap perlu ya. Ya, itu lifestyle ya. Apalagi zaman kita sekarang ini zaman istilahnya harus banyak di rumah. Ya, di rumah ya harus ada sedikit olahraga atau keluar sedikit ya. Nah, itu. Terus juga mungkin itu ya tidur yang cukup kali ya. Tidur yang cukup perlu itu. Nah, itu. Iya. Jangan stres. Itu juga penyakit ya. Wah, penyakit. Berat banget itu malah. Ya, jadi banyak sekali orang yang stres itu ya mengganggu sistem keseluruhan badan, itu balance-nya. Ada mungkin pasien yang udah ditangani gitu yang nanti bisa diceritakan. Enggak, saya sudah lama nggak nangani pasien langsung. Pasien langsung, tapi beri seminar aja yang saya tahu sih. Iya, seminar dan juga dulu ada beberapa teman. Tapi umumnya ya kalau kita hidup sehat dengan beberapa, jadi artinya lifestyle. Kedua, suplemen juga boleh. Tapi jangan nggak usah yang terlalu mahal lah, karena kita kekurangan. Dan kita nggak bisa produksi lagi gitu. Kalau makin tua, makin sedikit ya produksinya. Dan kemudian suplementasi hormon yang defisien itu memang bagus. Ya, termasuk sendiri saya kan bersama beberapa kawan dokter itu kita awalnya merasa defisien hormon internal. Kita berikan sendiri ya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita jadi yang bisa waktu itu dianggap masih apa istilahnya kesahihannya IBM-nya belum tapi gitu. Ya kita berani ambil resiko itu dan kita merasakannya itu termasuk saya sendiri. Wah, ini kesaksian yang luar biasa. Jadi dokter udah buktikan sendiri ya dengan apa yang diucapkannya. Jadi ini saksi hidup. Nah, saudara pemirsa, kita kayaknya masih pengen banyak nanya ya sama Dr. Freddy Wilmana nih, teman saya yang luar biasa ilmunya. Tapi nanti Anda perlu saksikan episode yang lain barangkali ya, supaya Anda bisa dengar lebih banyak lagi cerita dari Dr. Freddy ini ya. Saya juga kagum lah sama Dr. Freddy ini ya, di kelas juga emang paling pinter sih dibandingkan saya gitu ya, luar biasa dia gitu. Nah, kita akan sampai di akhir daripada acara ini, jadi semoga berguna anti-aging ini. Dan jangan lupa selalu bisa menghubungi Saudara Freddy ini, orangnya sangat baik. Tapi dia sudah memberi nasihat saja, banyakkan karena sibukannya ya. Untuk bisa datang di studio aja udah susah sekali ini. Oleh karena itu, tapi dia pasti bersedia memberi jawaban umum, ataupun kemana harus pergi, atau tes apa yang harus dilakukan, pasti akan dibantu. Nah, saudara pemirsa, sampai di sini acara 2 bersama Dr. Freddy Wilmana mengenai anti-aging yang sangat berguna. Dan saya Samuel dan Dr. Freddy Wilmana akan mengundurkan diri dari ruang kaca Anda. Sampai berjumpa. Jangan lupa like dan subscribe acara ini. Terima kasih. Tirta TV adalah suatu organisasi nirlaba. Bantuan Anda sangat penting untuk kelanjutan pelayanan kami. Cukup dengan mengklik donate atau donasi di kanan atas web Tirta TV. Atau menghubungi nomor WhatsApp kami 0896 1828 7890. Berapapun bantuan Anda akan sangat membantu pelayanan kami. Terima kasih.